Oke, ya. Sekedar mengingatkan pelajaran kita yang terakhir, kita sudah lihat sudah dua tantangan multi generasi dalam pelayanan gereja. Tantangan yang pertama, tidak berpuas diri dengan pelayanan yang ada. Yang kedua, terus melakukan evaluasi dan perbaikan meski sudah baik. Nah, terus melakukan evaluasi. Walaupun sudah baik. Nah, saya tadi menjelaskan salah satunya adalah ketika Anda melihat di medsos itu ada kegerakan rohani yang terjadi di Asbury University, lalu kemudian Anda pengen membawa itu ke Indonesia atau ke Malaysia atau kemanapun Anda berada. Sabar dulu, apakah itu memang yang Tuhan mau? Gitu. Ya, jadi jangan jadi kalau Anda selama ini pelayanan gereja Anda itu copy paste dari negara atau dari kota lain, mari itu perlu dievaluasi kembali, perlu diperbaiki lagi. Itu ya. Apakah memang Roh Kudus masih bekerja dengan pola yang sama seperti itu atau Roh Kudus sudah ada dalam gerakan yang berbeda? Ya, untuk Anda yang gereja Anda yang masih mempertahankan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bekerja secara dinamis, ya. Yang ketiga, tetap menjaga inti berita pelayanan gereja, yaitu Injil, ya. Sekali lagi, Injil jangan dirubah. Yang dirubah adalah kemasan, yang dirubah adalah model ibadah, yang dirubah adalah metode pemberitaan Injilnya yang kita bisa ubah. Tetapi Injilnya sendiri tetap one way Jesus. Jangan dikompromikan. Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Jangan dikompromikan dengan Yesus hanya salah satu jalan kepada Bapa di sorga. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Yang keempat, tetap mendorong anggota jemaat kepada disiplin rohani. Oke, jangan jangan karena Anda terlalu memperhatikan misalnya ibadah Sunday service Anda, maka akhirnya jemaat terfokus pada nikmatnya ibadah Sunday service Anda. Sementara itu iman mereka kerdil. Ketika menghadapi pencobaan kecil saja mereka mundur. Nah, itu persoalannya. Itu ya. Yang kelima, selalu bertanya, pelayanan apa yang berarti bagi orang lain? Ini 5 hal yang kita sudah lewati dalam pelajaran kita yang terakhir. Nah, sekarang untuk pelajaran atau penutup kita untuk malam hari ini, saya coba untuk memberikan 4 pilar penerapan kepemimpinan transformatif ini ke dalam kepemimpinan gereja, terutama kepemimpinan gereja yang bukan multidimensi tapi multigenerasi. Ya, bagaimana kita bisa membangun 4 pilar untuk menerapkan kepemimpinan transformatif itu lebih khusus dalam kepemimpinan gereja. Saya ulangi, sejatinya kepemimpinan transformatif ini adalah kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang diterapkan awalnya itu kepada sekuler, lebih tepatnya kepada dunia bisnis. Tetapi kalau kita mau runut dari Alkitab kita, di awal pelajaran kita, saya sudah memberikan daftar ayat-ayat yang saya sudah bacakan bersama-sama dengan Anda. Bagaimana seorang pemimpin itu harus terus berubah di dalam pelayanan dan kehidupannya. Nah, karena itu, mari di kelas yang terakhir malam hari ini, kita coba bahas 4 pilar penerapan kepemimpinan transformatif dalam kepemimpinan gereja. Yang pilar yang pertama adalah manajemen dan administrasi. Nah, ini pilar yang kokoh sebenarnya. Bagaimana Anda membangun kepemimpinan yang unggul ketika manajemen dan administrasi Anda unggul. Dan ini bisa diterapkan dalam gereja. Nah, karena itu mari Anda perhatikan untuk Anda bisa sesuaikan dan Anda bisa terapkan di gereja Anda masing-masing atau di tempat pelayanan Anda. Kalau Anda tidak melayani di gereja, Anda boleh menerapkan di tempat pelayanan Anda yang cocok dengan pelayanan Anda. Kalau Anda di sekolah, ya di sekolah.
Kalau Anda di marketplace, ya di marketplace. Ya, oke. Pilar yang pertama, manajemen dan administrasi. Yang pertama, perhatikan. Ketika Anda sebagai pemimpin membangun kepemimpinan transformatif, dengan Anda membangun manajemen dan administrasi, maka tolong perhatikan yang pertama ini. Accountable, ya. Jadi manajemen dan administrasi Anda itu buat accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jelas dan transparan. Jelas dalam artian mudah dibaca, ya, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak. Saya banyak melihat begitu banyaknya administrasi yang, waduh, masuknya saja harus mesti pakai password. Hanya minta satu item, ada password sendiri. Itu, ya, ini sangat merepotkan, atau bahkan mungkin tabulasi yang memang kacau. Nah, itu tolong diperhatikan ini. Karena apa sebenarnya? Perhatikan di sini. Seringkali kita sebagai pemimpin gereja menganggap jemaat atau pengurus gereja kita atau majelis gereja kita anggap tidak mendukung pelayanan kita. Padahal sebenarnya bukan tidak mendukung, karena mereka tidak ngerti doang. Apa yang kita kerjakan, mereka tidak ngerti. Itu, ya. Sangat disayangkan, minta maaf sekali lagi. Minta maaf untuk teman-teman yang melayani di daerah. Sorry kalau saya mau mengatakan kepada Anda. Tolong ketika jam kerja, jangan manfaatkan untuk tidur. Anda boleh tidur ketika Anda lemah tubuh. Tetapi kalau Anda hanya sekedar untuk santai-santai, minta maaf. Anda lebih baik Anda pergi mengunjungi jemaat Anda yang memang lagi di rumah daripada Anda kedapatan tidur, ya. Puji Tuhan sekarang di daerah-daerah sudah tidak terlalu membanjir lagi yang namanya warnet atau warung internet, apalagi sudah tidak terlalu lagi ini yang namanya game online itu sudah tidak terlalu, jadi sudah tidak ada game online center, ya, tidak ada lagi orang-orang ngumpul-ngumpul hanya untuk bermain game online. Itu game online sekarang biasanya tinggal ada di rumah-rumah. Kalaupun ngumpul cuma untuk ngumpul kakak adik atau teman-teman di kos. Gitu. Kalau dulu wah, kadang-kadang kadang-kadang ditemukan, ya. Kami juga pernah memproses, ya, salah satu pengerja kami yang memang jemaatnya ngomong, aduh pastor, ini kita punya pastor di sini ini, masa dia ada di jam ini, dia ada di apa namanya warung internet. Lagi ngapain di warung internet? Lagi main game. Ya, sangat disesalkan hal seperti itu. Oke, jadi minta perhatian Anda, untuk Anda di daerah tidak terkecuali, apalagi Anda berada di pusat-pusat keramaian kota. Perhatikan, pelayanan Anda sudah harus jelas. Jangan jemaat tidak tahu aktivitas Anda sebagai gembala. Oke, aktivitas Anda sebagai gembala. Dan saya mohon perhatian, ya, secara khusus untuk teman-teman yang punya kantor gereja. Anda sebagai gembala, Anda sebagai pemimpin, Anda yang harus menjadi contoh dan teladan, bukan hanya pelayanan, tetapi kerja. Dalam artian ketika memang jam kerja kantor, Anda juga harus ada. Karena sejujurnya, apa yang ditunjukkan atau apa yang ditampakkan oleh pemimpin, pengikut pasti ikut. Ya, ambil contoh. Anda mengeluarkan peraturan. Oke, jam kerja kantor gereja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, baru jam 2 atau jam 3 Anda pulang. Satu dua kali langkah Anda tidak diikutin. Tetapi kalau sudah seperti itu, perhatikan. Anda baru naik ke pintu mobil, ya, staf Anda di atas atau staf Anda di ruang kerja Anda itu mulai mematikan komputer atau laptop kerja mereka. Dan mereka mulai bebenah untuk siap-siap pulang. Sehingga ketika
apa namanya, ketika mereka lihat dari jendela mobil Anda sudah mulai keluar halaman gereja, nah sudah selesai. Mereka juga mulai keluar dari ruangan dan kemudian ikut meninggalkan Anda dengan pelbagai alasan. Nah, akhirnya jemaat yang minta pelayanan di kantor gereja Anda tidak ada lagi yang orang bisa menangani, tidak ada yang bisa handle. Jadi sekali lagi tolong ya, accountable, jelas dan transparan. Bagaimana Anda bisa menerapkan itu dalam pelayanan Anda. Yang kedua, ketika Anda membangun manajemen dan administrasi gereja Anda, perhatikan berbasis teknologi digital yang mudah diakses. Sorry, ya, mari kalau gereja Anda mungkin saat ini masih beralih dari manual ke elektrik misalnya, sekarang tolong perhatikan, jangan cuma berpuas diri pada elektrik. Come on, mari kita mengikuti perkembangan zaman. Sekarang digitalisasi manajemen dan administrasi itu sudah mulai berlaku. Ya, kalau tak salah ingat waktu Japri, Pak Yonatan pernah tanya dan minta contoh. Saya coba sebentar minta izin ya, saya akan mempergunakan contoh tapi tidak lengkap. Ya, karena aturan gereja kami tidak terlalu memungkinkan untuk hal itu. Tapi saya coba dalam batas-batas toleransi tertentu, saya coba nanti akan memberikan contoh bagaimana administrasi dan manajemen IFJF itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman lain bisa terapkan di dalam bagaimana Anda mulai membangun yang namanya manajemen dan administrasi di gereja Anda. Ya, sekali lagi, manajemen dan administrasi IFJF itu belum sempurna, tetapi sekurang-kurangnya bisa memberikan contoh kepada gereja-gereja lain yang mungkin sementara meraba-raba bagaimana sih sebenarnya menata manajemen dan administrasi yang digital itu. Ya, yang ketiga, sederhana namun menjawab kebutuhan masa kini. Perhatikan, ya, sebenarnya manajemen dan administrasi itu baik tidak baiknya itu bergantung daripada apakah manajemen dan administrasinya kita simple, ya, yang mudah diterapkan. Itu persoalannya. Bukan Anda memakai teknologi atau teori-teori yang canggih dan sulit dipahami, baru kemudian Anda mengatakan ini manajemen dan administrasi yang the best. Tidak. Pola manajemen dan administrasi yang the best itu adalah yang dapat dengan mudah dimengerti, karena itu dia sangat simple, sangat sederhana. Mengapa sederhana? Untuk bisa menjawab kebutuhan masa kini. Nah, tandanya apa? Yang keempat, mudah dievaluasi dan sekaligus juga mudah diperbaharui. Kenapa harus diperbaharui? Kenapa harus dievaluasi? Apakah memang itu masih tepat untuk hari ini? Masih cocok dengan perubahan masa kini atau bagaimana? Itu ya. Lalu kemudian yang terakhir, tolong digaris bawahi ini, poin yang kelima ini. Ketika Anda membangun manajemen dan administrasi gereja Anda, tolong perhatikan apapun metode, apapun prinsip, apapun cara Anda membenahi manajemen dan administrasi gereja Anda, tolong perhatikan untuk tidak menjadi penghambat atau memperlambat roda pelayanan dalam jemaat. Perhatikan itu ya. Tolong perhatikan itu. Karena jangan sampai aturan-aturan yang Anda buat justru akan menciptakan yang namanya birokrasi pelayanan. Oh, tunggu dulu, dana belum cair, belum ada tanda tangan dari si A. Ya, tunggu dulu. Tidak seperti itu. Pelayanan yang manajemen dan administrasi yang kita buat itu justru untuk mempercepat atau justru untuk mengarahkan pelayanan itu sehingga pelayanan itu tepat guna. Itu. Pelayanan itu tidak terhambat. Nah, kalau manajemen dan administrasi yang Anda buat menghambat pelayanan, maaf, itu tidak akurat. Anda perlu evaluasi kembali. Itu ya. Jadi coba Anda merancang sendiri sistem manajemen dan administrasi gereja Anda
sehingga bisa mempercepat roda pelayanan dalam gereja Anda. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan contoh dalam slide berikut, saya coba mengambil dari gereja saya, tapi sekali lagi tidak terlalu detail yang saya coba ambil. Ini contoh-contoh bagaimana kami misalnya ada form isian yang harus kami isi, ya. Jadi perhatikan dalam menata manajemen dan administrasi gereja Anda, sekarang sudah zamannya Anda itu gereja Anda itu punya portal, ya. Atau kalau di gereja IFGF kami menyebutnya bukan portal, tapi kami menyebutnya kami pakai dashboard. Ya, ini semuanya saya kutip, ya saya coba capture dari dashboard gereja kami, gereja IFGF. Ya, kalau di dalam apa namanya dunia pendidikan, Bung Jonathan, apa namanya pangkalan data ke apa? Pak Jonathan, kalau di pendidikan apa namanya? Pangkalan data kalau tidak salah ya. Iya, iya Pak, ya. Ya. Nah, kalau gereja kami pakai nama yang apa namanya dashboard. Ya, kami semuanya semua informasi-informasi itu tertampung di satu big data lah, pakai istilah itu ya. Kita punya big data gereja. Mau dia member, mau dia aktivitas gereja, mau dia laporan keuangan, mau dia laporan pertumbuhan gereja, laporan kesehatan gereja, semua ada. Ya, Anda perhatikan yang paling kanan di sini. Ada upload uh, untuk mengupload semua kegiatan gereja atau rencana kegiatan gereja atau RAPG, ya, rancangan anggaran pendapatan belanja gereja, ya. Ada report for church health, ya, laporan untuk kesehatan gereja. Ada report for covenant offering, ya. Itu kalau kami pakai istilah covenant offering itu maksudnya perpuluhan, ya, perpuluhan kepada um, apa namanya sinode maupun wilayah itu, ya. Lalu kemudian ada report for any church event, ya, mungkin gereja-gereja lokal punya event-event atau acara-acara khusus, misalnya penjangkauan anak muda atau mungkin misalnya mau bikin konser musik. Nah, itu masuk semuanya di situ, lapornya ada di situ. Gitu, ya. Semuanya masuk dalam satu dashboard, ya. Semuanya masuk dalam satu pangkalan data, satu big data. Sehingga orang bukan orang ya, sehingga setiap yang membutuhkan informasi-informasi itu kita bisa buka, kita bisa klik, ya. Kami semua pastor IFGF itu bisa masuk dan kami punya password sendiri. Sehingga ya kalau Anda membuka ini, Anda harus menjadi pengerja gereja kami untuk mendapatkan password baru bisa buka. Gitu. Tapi passwordnya itu tidak satu poin satu password, tidak. Kita sudah kita sudah punya password untuk perorangan atau untuk korporat. Kita sudah punya password. Ya, sehingga kapanpun dan siapapun dimanapun kita mau buka, silahkan. Gitu. Ya. Nah, ini sekali lagi, ini memang belum boleh dikatakan sempurna. Tetapi kalau teman-teman yang mau coba untuk yang bagaimana sih sebenarnya penggunaan manajemen dan administrasi gereja yang digital. Ya, contohnya seperti inilah. Dan saya yakin bagian IT IFGF terus akan menyempurnakan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Bagaimana, Pastor Seaton? Mungkin Pastor Seaton bisa sedikit sharing untuk hal ini. Silakan, Pastor. Ya, Pak Sos. Ya, sama saja tuh kita kita sudah sudah diajar oleh Pastor Iban waktu itu kan. Ah, ah, Jadi ah, sama sama Pak Pastor. ah, ah. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman gembala-gembala dari gereja denominasi lain untuk sama-sama ya bisa. Yuk, mari. Jadi mari kita uh, Anda perhatikan di sini. Ketika kita coba menerapkan ini, saya yakin di daerah ini
SDM-nya kurang, ya, SDM-nya kurang. Tetapi sebenarnya bukan berarti tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pasti jemaat kita ada yang mungkin ya kita kita ketahui di pendidikan yang level apa ya dulu sekarang SMK ya itu bagian IT sudah diajarkan di zaman saya IT itu hanya untuk orang kuliahan tapi zaman sekarang IT itu sudah diajarkan di level sekolah menengah atas dan sederajat itu. Jadi sebenarnya untuk masalah teknologi digital itu bukan berarti tidak ada, maksudnya tidak bukan saya berani jamin hampir tidak ada gereja yang boleh katakan nggak punya SDM. Pasti, cuma persoalannya ya gereja tidak mau meng-hire jemaat-jemaat potensialnya itu tidak di-hire untuk kebutuhan mengembangkan manajemen dan administrasi gereja. Yang ada adalah ini ya gereja-gereja lalu kemudian membiarkan anggota jemaatnya pergi melamar kerja di perusahaan A, pergi melamar di perusahaan B, atau mungkin jadi pegiat organisasi A, atau mungkin menjadi atau melamar menjadi ASN, ya, aparatur sipil negara atau PNS dulu ya. Oke, ya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya gembalanya tinggal aduh Tuhan, ini tidak ada SDM. Padahal ya karena gereja tidak mau mempekerjakan dalam artian seakan-akan kalau mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun manajemen dan administrasi itu seakan-akan Anda menomorduakan atau Anda sudah mulai menerapkan yang namanya sekularisasi dalam gereja. Ya, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Padahal perhatikan ya, banyak banyak IT yang jago-jago itu sebenarnya adalah warga gereja. Tetapi karena tidak diakomodir oleh gereja, akhirnya apa? Ya sudah, ya. Saya bersyukur dan kami berbangga IFJF Manado ada satu tenaga kami sekarang menjadi salah satu bagian IT tapi bukan di ini Pastor Sitan, bukan di World Harvest Center tetapi di Balai Sarbini. Ya, di IFJF yang ada di Balai Sarbini. Dia menjadi full timer di situ bagian IT. Ya, kami Manado bangga tapi sekaligus juga kehilangan. Tapi sekaligus juga kehilangan. Karena apa? Ya memang ada bagian IT kami juga, tapi ya sudah generasi 40-an gitu. Padahal kan kita lagi IFJF lagi meraise up pemimpin-pemimpin gereja yang dari umur 20-an tahun. Gitu. Oke, untuk saat ini mungkin cukup begini dulu ya. Dalam artian saya memberikan kesempatan untuk sharing. Kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing atau mungkin ada yang mau bertanya, saya stop dulu share screen-nya. Silakan kalau ada misalnya yang mau berbicara, memberikan pendapat atau komentar atau pertanyaan, silakan. Langsung saja buka video dan mikrofon untuk langsung bicara. Silakan. Wah, peserta mulai meningkat ini. Ada? Ada yang mau ini bicara? Silakan, Pak Yonatan atau Pak Dolfi. Atau Pastor Sony, silakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Silakan, silakan. Tadi itu Pak dari apa melihat dari yang apa presentasi Bapak itu yang terakhir itu ya. Ini melihat pertumbuhan gereja dari kesehatan itu Pak ya. Dari pertumbuhan gereja. Oh, kesehatan gereja. Ya.
Ah, ah. Kalau itu Pak, kita itu melihat apa maju mundurnya ada kan rumusnya gitu. Dari apa namanya? Dari perjalanan tiap tahun gitu, Pak. Nah, kita punya indikator untuk mengukur kesehatan gereja kita. Ambil contoh ya, salah satu indikator saja yang saya kasih bocoran untuk Yonatan ya. Untuk Pak Yonatan itu indikatornya adalah apakah gereja kita itu mengalami pertumbuhan dari segi penambahan misalnya kehadiran. Baik kehadiran itu di kelas-kelas discipleship ataukah kehadiran di ibadah-ibadah. Ada mengalami pertumbuhan tidak? Itu termasuk sampai kepada ada tidak peningkatan misalnya jumlah kehadiran di ibadah komsel. Ada penambahan tidak di jumlah uh, grup komsel itu sendiri. Nah, kalau tidak ada penambahan selama periode tertentu, ya, kita mungkin bisa mendapatkan raport merah dari segi kesehatan gereja. Gitu, ya. Jadi ini masalah kesehatan gereja ini parameternya bisa disesuaikan dengan aktivitas gereja Anda masing-masing. Tidak harus mengikuti kami. Ya, seperti itu Pak Yonatan. Bisa dipahami kira-kira Pak Yonatan? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, atau Pastor Siten mau ada sedikit tambahan penjelasan Pastor tentang church health ini? Silakan Pastor. Oh ya, ya sama lah sama seperti Bapak yang Bapak terap tadi kan, yang sudah Bapak bicarakan. Ya, untuk melihat ialah salah satunya. Kalau salah satunya juga kita juga ada metric church kan Pak. Betul. Ya, Betul, betul. salah satunya juga adalah metric church untuk mengukur melihat apakah gereja kita itu sehat. Em, ada formula yang sudah ditetapkan adalah pertama bagaimana uh, keanggotaannya, hadirannya, em, kemudian bagaimana dari segi finansialnya, kemudian ada 8 unsur yang menjadi patokan kita, IK-nya bagaimana, maksudnya komselnya, bagaimana kehidupan doanya, bagaimana sampai kepada gedungnya gimana, ya kan? Jadi eh, dari situ kita dapat melihat em, eh, prestasi atau pencapaian daripada eh, gereja itu. Jadi kalau dulu kita kita ambil istilahnya pasal pasal 57 Pak. Jadi kalau pasal lima Ya, tujuh artinya gereja kita sehat. sehat. Ya, Betul. kalau di bawah artinya masih kita bergumul, masih kita coba memperbaiki, masih kita mengusahakan dan berdoa supaya pasal kita itu naik kepada pasal 5 7. Ya, Ya. Pak. Itu salah satu lah. Selain selain apa yang Bapak sudah katakan tadi. Baik, terima Ya, kasih ya, Pastor. ya, Jadi ya. Pak Yonatan, mungkin kalau di gereja-gereja lain mungkin yang diukur atau klasifikasi yang dipakai mungkin cuma kalau di rata-rata di banyak gereja itu, oh ini masih terkategori pos PI. Oh ini masih kategori komsel gitu ya. Kalau gereja kami semuanya itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang tadi Pastor Sitten sudah jelaskan itu kalau kami pakai istilah matrix, ada matrix. Dari matrix itu akan ada fase-fase gitu ya. Jadi gereja kami itu memang pertumbuhan gerejanya terukur gitu. Kalau ditanya orang, Pastor Sitten, apa gereja Anda bertumbuh? Oh, saya rasa bertumbuh. Kita nggak pakai seperti itu. Kita nggak pakai saya rasa. Kita kalau misalnya ada yang bertanya, Pastor Sitten punya jemaat bertumbuh. Oh, bertumbuh. Nggak tahu dari mana bertumbuh. Kita bisa tunjukkan indikator-indikatornya bahwa gereja kita bertumbuh.
gitu ya. Ada alat ukurnya yang memang sudah kita tetapkan, kita sudah buat. Dan sekali lagi ya, alat ukur ini pun belum terlalu sempurna sebenarnya. Karena apa ya? Ya, kita akan terus evaluasi tahun lepas tahun, periode lepas periode kita tetap evaluasi. Kalau sampai hari ini matriks pertumbuhan gereja kita itu yang kita anggap sebagai alat ukur untuk pertumbuhan gereja yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Ya, sebenarnya ada juga sih yang saya sudah sempat capture laporan-laporan statistik pertumbuhan gereja, tapi minta maaf masih off the record. Ya, saya belum bisa tampilkan dalam bentuk slide karena masih off the record untuk hal itu ya. Tapi Anda bisa menyesuaikanlah dengan kegiatan-kegiatan di gereja Anda, apa-apa yang perlu dinilai, apa-apa yang perlu diukur dan dibuatkan tabulasi seperti itu. Oke. Siapa lagi yang Ya. gembala-gembala di sini? Pastor Sony adakah? Ada Pak lagi Pak. Bagaimana? Tadi agak telat join ya Pak. Bagaimana? Dan yang Pak agak telat. Agak telat Pak, soalnya tadi masuknya agak telat lagi ngikutin. Oh, oke. Tapi di gereja Pastor Sony ada tidak misalnya penanganan manajemen dan administrasi yang bisa di-sharing? Paling bagian pendataan ya Pak. Sekarang udah coba pakai Gdocs gitu. Pakai apa? Dulu kan masih Gdocs Pak, Google Docs gitu. Biar bisa update terus gitu kan. Kalau ada yang baru diupdate, kalau dulu kan mungkin pakai Excel. Kalau misalnya pakai Google Doc kan semua orang yang bagian pemerhati itu boleh buka Pak. Gitu lebih gampang update-nya untuk semua. Jadi nggak perlu USB lagi, nggak perlu file transfer lagi, tapi kan orang yang pemegang akun bisa update juga gitu Pak. Jadi paling itu sih Pak. Oke, baik. Terus Terima kasih. bikin Ya, baik. survei kita ada guna kayak formulir. Oke. Baik, terima kasih Pak Pastor. Jadi sekali lagi saya menekankan di sini bahwa bukan pada metode, bukan pada platform yang Anda pakai yang harus metode seperti ini, harus pakai platform seperti ini, enggak. Anda bisa rancang, Anda bisa buat menurut apa yang gereja Anda pahami, yang bisa dimengerti, yang bisa dibaca oleh semua member atau semua leader di gereja Anda. Itu yang paling pokok. Itu. Ya. Kalau Anda mau sedikit lebih meningkat lagi, ada banyak platform yang menarik yang bisa dipakai. Gitu. Ya, tapi mari kita mulai sekarang bergerak karena persoalannya sekarang ya bukan masalah gaya sebenarnya. Ini bukan masalah ikut-ikutan gaya, tapi persoalannya adalah apa yang diciptakan oleh teknologi digital sekarang itu memang lebih gampang. Karena apa? Kalau pakai administrasi atau manajemen manual yang dulu itu sangat terbatas. Oke, sangat terbatas. Terbatasnya di mana? Oleh karena apa? Kalau Anda membutuhkan pelaporan manajemen maupun administrasi, kalau pakai manual itu, maka Anda harus pergi ke kantor sinode Anda. Ya, kalau pakai manual seperti itu. Atau Anda boleh tunggu
di tempat Anda, tapi tunggu reportnya nyampe. Oke. Nah, kalau masih pakai jasa-jasa manual, ya masih pakai jasa kurir, atau apalagi Anda masih pakai PT Pos Indonesia, waduh, kapan nyampenya? Gitu, ya. Kalau Anda mempergunakan teknologi digital, Anda di ujung dunia manapun Anda bisa mendapatkan inputan data. Tuh, ya. Dan itu bermanfaat untuk Anda berpikir strategis sekaligus juga menemukan metode-metode baru dalam pelayanan Anda. Ya. Jadi saya harapkan Anda tidak terlalu alergi dengan menerapkan manajemen dan administrasi gereja Anda, oleh karena sebenarnya melalui manajemen dan administrasi gereja Anda bisa menemukan strategi baru dalam pelayanan kok. Oke? Jadi sekali lagi, yang muncul di Asbury University itu tidak perlu Anda copy paste. Ya, biarkanlah itu lawatan Tuhan untuk di sana, tetapi berdasarkan apa yang Anda temukan lewat penelitian atau laporan-laporan administrasi manajemen gereja Anda bisa tahu, oh sekarang jemaat kami butuh yang ini. Oh, sekarang jemaat kami kuat di sini, berarti yang belum kuat di sebelah sini, kita harus perkuat lagi. Itu contoh. Gitu, ya. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Pak Yusak mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak kalau ada. Nggak ada, Pak. Oh, belum ada. Belum. Pastor Filipus bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Silakan Pastor. Ya, belum Pak, karena baru bergabung, baru habis Oke. dari kegiatan tadi. Siap, siap. Kalau begitu saya lanjut dulu ya dengan materi PowerPoint saya. Atau ini, Siap, Pak siap. Dolfi, anak muda, Pak Dolfi, sudah join? Pak Dolfi, Iya, shalom, shalom. ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Saya masih terus mengikuti ya, Pak. Tidak ada. Ya. Siap. Oke, kalau begitu saya ini ya, lanjut dengan PowerPoint saya dulu ya. Ya, iya, iya. Oke, itu pilar pertama kita sudah lewati. Sekarang kita lihat pada pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah pelayanan prima. Ya, kita perlu membangun sebuah pelayanan yang memang betul-betul prima. Nah, seperti apa pelayanan prima itu? Yang pertama, kita perlu tetapkan dulu siapa yang perlu kita puaskan melalui pelayanan gereja kita. Siapa? Dan berbicara tentang siapa yang perlu dipuaskan, maka Anda perlu mengetahui dulu siapa konsumen gereja Anda yang perlu Anda layani. Siapa konsumen gereja Anda yang perlu Anda puaskan. Gitu. Kalau Anda mengatakan, oh konsumen gereja kami itu yang perlu kami puaskan Tuhan doang. Silahkan. Kalau Tuhan doang berarti gereja Anda akan titik beratnya kepada praise and worship. Kepada penyembahan kepada Tuhan. Ya, bagaimana membangun sebuah praise and worship yang kuat, yang powerful, yang memang betul-betul hati Tuhan dipuaskan. Gitu. Ya. Tetapi Anda juga bisa mulai berpikir, aduh, itu kan kalau Tuhan dipuaskan kan kalau ketika kita memuji dan menyembah Dia otomatis hati Tuhan dipuaskan. Ketika kita menaikkan ibadah dengan hati yang tulus, Tuhan otomatis dipuaskan. Jadi kalau begitu, oke, kami mau melayani kaum milenial. Nah, ya, makanya kalau Anda perhatikan beberapa gereja sekarang booming, ya gereja-gereja yang booming itu adalah karena mereka tahu konsumen mereka itu siapa yang harus mereka puaskan. Itu.
Ya, makanya kita dengar sekarang ada gereja A, oh dia gereja milenial. Gereja B, oh dia gereja pengajaran. Oh, gereja C, dia seperti ini. Dia seperti itu. Gereja C, D, D, F, E, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka menetapkan dulu siapa yang harus dipuaskan dari pelayanan gerejanya. Dan perhatikan, pelayanan gereja yang dimaksudkan di sini bukan cuma sekedar ibadah minggu, ibadah Sunday service. Tidak. Tetapi dari semua jenis pelayanan dalam gereja Anda. Nah, makanya ada gereja yang menekankan konseling, ada gereja yang menekankan, saya katakan tadi, praise and worship, ada gereja yang menekankan di khotbahnya, ya, ajaran-ajarannya kelewat tinggi sampai filsafat pun kalah. Ya, di sini. Tapi justru itu akan membuat yang namanya diferensiasi gereja kita. Gereja kita menjadi berbeda, gereja kita menjadi unik. Karena apa? Karena Anda tahu siapa yang Anda akan puaskan. Itu. Nah, kecenderungan gereja kita, semua pengen kita rangkul. Betul, silahkan. Tapi kalau memang Anda rangkul, Anda perlu membangun sebuah pelayanan yang memang betul-betul bisa menjawab semua kebutuhan. Tetapi kalau Anda juga mau membangun yang kepuasan yang secara parsial, silahkan. Ya, itu hubungan Anda dengan Roh Kudus. Itu hubungan Anda dengan Kristus sebagai kepala gereja. Gitu. Ya. Nah, karena itu pelayanan prima itu diukur dari sini. Siapa yang perlu dipuaskan melalui pelayanan gereja Anda? Yang kedua, ini yang saya sudah bahas tadi. Memiliki alat kontrol untuk menjaga kualitas pelayanan gereja. Alat kontrolnya itu apa? Ya Anda buat sendiri. Anda yang tahu kisi-kisi pelayanan di gereja Anda buat alat ukur yang menjawab alat kontrol yang menjawab kisi-kisi pelayanan gereja Anda. Bagaimana Anda mengadakannya? Nah, bersyukur kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan ilmu statistik, Anda bisa mulai menerapkan itu di dalam gereja Anda. Oke? Atau Anda yang Anda yang suka dengan riset-riset, ya Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip riset, metodologi riset itu dalam bagaimana Anda bisa membuat alat kontrol untuk menjaga kualitas pelayanan gereja Anda. Silakan pakai. Silakan terapkan. Itu ya, jangan katakan itu sekuler. Jangan katakan. Karena apa? Karena tidak ada ayat Alkitab juga yang melarang. Walaupun tidak ada juga ayat Alkitab yang mengharuskan. Jadi itu netral, sesuatu yang netral Anda mau menerapkan manajemen dan administrasi. Karena Alkitab tidak melarang, tapi Alkitab juga tidak mengharuskan. Nah, sekarang bagaimana Anda menerapkannya saja di dalam pelayanan gereja? Kalau Anda terlalu fokus juga di masalah-masalah evaluasi riset, mungkin pelayanan malah tidak jalan-jalan, hanya gara-gara mencari ini penyakitnya apa. Cari-cari penyakit nggak diobati, tidak ada obat-obat yang diberikan. Nah, itu kan percuma. Oke? Yang ketiga, pelayanan prima itu ketika pelayanan yang merangkul dan menjawab semua komponen dalam jemaat. Nah, sebenarnya ada teori dalam dunia manajemen yang namanya manajemen mutu terpadu atau total quality management. Ya, total quality management. Itu Anda bisa pakai. Karena untuk merangkul ini, tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan kalau gereja Anda itu punya diferensiasi, ya, punya pelayanan penekanan khusus dalam pelayanan. Saya mau misalnya, kami punya anak muda harus kuat. Kami punya pelayanan praise and worship yang kuat. Kami punya segala macam. Anda mau ambil ciri khas, silakan. Ya, tetapi sedapatnya Anda bisa membuat pelayanan itu yang merangkul dan menjawab semua komponen dalam jemaat. Yang keempat, dalam membangun pelayanan prima adalah
pelayanan yang mengantar setiap anggota jemaat kemana? Ke arah pusat kehendak Kristus. Kalau kita perhatikan kecenderungan gereja saat ini, ada dua. Pertama, gereja yang terlalu berpusat pada manajemen dan administrasi, sehingga akhirnya tanpa sadar malah grafik pertumbuhan gerejanya menurun. Tetapi ada gereja tertentu yang lebih memperhatikan event, lebih memperhatikan penjangkauan atau outreach, sementara itu mengabaikan manajemen dan administrasi. Nah, mari kita sekarang menggabungkan dua kecenderungan gereja yang ada sekarang ini. Kita gabungkan. Kita sama-sama kuat baik manajemen dan administrasi, sama kuatnya dengan pelayanan-pelayanan misi, pelayanan-pelayanan penjangkauan, pelayanan-pelayanan pastoral. Kita sama kuatkan. Nah, sekali lagi, itu ada ilmunya yang saya sudah katakan berkali-kali tadi, itu yang namanya total quality management. Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki, saya juga akan mengadakan webinar atau mungkin akan bikin kelas. Ya, karena itu enggak cukup hanya dengan 3-4 kali pelajaran. Ya, total quality management itu. Tapi kalau teman-teman sebenarnya ada yang pernah kuliah di ekonomi, khususnya bidang manajemen, itu pasti dapatlah teori itu. Ya, pasti dapatlah. Apalagi kalau Anda kuliahnya itu di atas tahun 90-an ke arah sini, ke arah 2000-an, itu pasti dapat. Ya, saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman alumni dari prodi manajemen dari pelbagai fakultas maupun pelbagai universitasnya atau sekolah tingginya. Saya tanya, dapat nggak mata kuliah total quality management? Oh, dapat, Pak. Dapat, Pastor. Nah, Anda bisa terapkan di dalam kepemimpinan gereja Anda. Atau mungkin kalaupun Anda tidak pernah tahu akan total quality management itu, dan ada jemaat Anda yang pernah kuliah manajemen, Anda bisa libatkan mereka untuk bisa menata pelayanan gereja Anda. Itu. Kalaupun tidak, Anda boleh WA ke saya untuk kita bikinkan mata kuliah tersendiri, total quality management. Oke. Ya, itu pilar yang kedua, pelayanan prima. Ada pertanyaan atau tanggapan sebelum kita maju? Kalau ada, langsung saja buka mikrofon dan ini apa namanya, kamera video, langsung saja ngomong. Kalau tidak, kita langsung kepada pilar yang ketiga. Oke. Saya coba menghitung sampai hitungan ketiga. Kalau tidak ada yang buka mikrofon dengan silakan. Ya, lanjut Pak Pastor. Lanjut saja. Lanjut. Oke. Pilar yang ketiga. Ya. Oke, pilar yang ketiga, community development yang kita sudah banyak bahas di kelas-kelas terdahulu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan, gereja itu menerapkan community development? Pertama, menjangkau orang-orang di sekitar gereja Anda dalam radius paling kecil 5 km. Anda menjangkau. Ada rupa-rupa pelayanan yang Anda bisa buat untuk menjangkau mereka. Ya, tetapi bukan cuma itu. Ya, Anda bisa menjangkau mereka. Jadi Anda yang pergi. Tapi yang kedua, Anda juga mengizinkan orang-orang yang belum bergereja datang masuk dan menikmati hadirat Tuhan di gedung gereja Anda. Baik itu orang Kristen, apalagi orang non-Kristen. Ya. Jadi jangan pernah tolak setiap orang yang datang ke gerejamu. Itu, ya, jangan pernah tolak. Gereja IFJF Manado misalnya, ya, itu justru dibangun. Kalau gereja IFJF Manado itu ada, itu justru dibangun oleh anak-anak muda dulu yang memang mereka datang sendiri, orang tuanya nyusul. Ya,
mereka dengan penuh beban berat, penuh dengan kebimbangan, mereka datang di gereja, kita mengalami yang namanya restorasi. Nah, di situ. Dan sekarang itu jemaat-jemaat yang dulu anak-anak muda, sekarang malah menjadi jemaat inti di gereja IFJF Manado. Ya, itu. Tapi ya ini kita mengizinkan orang-orang luar, termasuk minta maaf orang yang masih terikat dengan ikatan kuasa kegelapan. Wih, dalam pelayanan gereja kita ada pelayanan pelepasan. Itu, ya. Roh setannya dilepas, ya. Mereka yang kita tetap gembalakan di gereja kita. Itu, ya. Jadi mari izinkan. Jadi jangan jadikan gereja Anda terlalu suci untuk orang-orang berdosa atau orang-orang yang masih ada dalam ikatan kuasa kegelapan sehingga mereka tidak bisa masuk di gereja Anda. Jangan seperti itu. Oke? Tapi Anda perlu terbuka. Gereja Anda perlu terbuka. Termasuk juga minta maaf. Bagaimana kalau misalnya gereja Anda orang-orang partai atau orang-orang pemerintah masuk bergereja di gereja Anda? Siap nggak Anda menggembalakan mereka? Oke, siap nggak Anda menggembalakan mereka? Nah, karena itu mari ya buka gereja Anda. Pintu gereja Anda dibuka selebar-lebarnya untuk Anda memang bisa masuk dan memberikan pengaruh di dalamnya. Yang ketiga, ikut serta dalam meningkatkan harkat hidup jemaat dan masyarakat di sekitar gedung gereja Anda. Ya, tunjukkanlah kepedulian untuk bagaimana Anda mengangkat secara khusus untuk gereja-gereja Anda yang mungkin di daerah-daerah yang mungkin tidak mampu. Ya, Pastor Filipus mungkin boleh mulai menerapkan, apalagi Pak Pastor Filipus kan apa namanya calon kepala desa. Ya Pak, gimana Pak? Siap, siap, siap Pak Pastor. Iya, Siap. coba mulai menerapkan itu. Ya, tingkatkan komunitas, tingkatkan kesejahteraan komunitas. Saya berani jamin masa pemilihnya Pastor Filipus itu akan menjadi masa pemilih yang setia. Jangankan kepala desa, Pak Pastor, menjadi anggota dewan atau bupati sekalipun pasti lolos. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena Pak memperhatikan harkat hidup masyarakat, ya, jemaat yang memang di sekitar ini. Itu ya. Mungkin pastor mungkin tidak mampu untuk misalnya membagi-bagi sembako, katakan seperti itu. Tapi mungkin pastor punya koneksi, punya pertemanan, punya relasi dengan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, khususnya para pemangku kebijakan-kebijakan untuk misalnya pertama usaha, yang kedua misalnya biro kepegawaian yang menerima ASN itu. Mungkin melalui jasa itu jemaat atau masyarakat di sekitar akan tertolong. Itu ya, mungkin kita tidak mampu dari segi jemaat kita, mungkin gereja kita juga mungkin kurang mampu dalam memberikan finansial kepada mereka, tapi kita bisa tetap ada dalam community development dengan cara yang lain. Itu. Nah, persoalannya di sini adalah ya yang saya perhatikan masih ada cukup banyak pemimpin gereja yang merasa alergi bergaul dengan pertama pejabat, yang kedua pengusaha. Seakan-akan mereka itu penyamun. Ya, sorry, seakan-akan mereka itu penyamun. Padahal mereka perlu kita dekati. Ya, mereka kita perlu dekati. Karena kalau misalnya mereka tidak digembalakan oleh gereja, nah siapa yang akan menggembalakan mereka? Oke? Nah, kalau kita menutup diri untuk melayani mereka, bagaimana bisa? Gitu. Ya. Nah, karena itu mari kita persiapkan gereja kita untuk bisa memang menjadi tempat bagi para politisi, para birokrat, para pengusaha, ya minimal mereka tempat berkonsultasi lah dengan gereja.
minta pendapat, tukar pikiran, sharing, minimal itu. Maksimal ya kita jadikan mereka sebagai jemaat. Kita bina, kita gembalakan mereka. Itu dalam kondisi seperti ini, saya yakin kita tidak perlu mempersiapkan kader-kader pemimpin kita untuk menjadi politikus ataupun menjadi birokrat, tidak perlu. Karena suara kita sebagai gereja itu punya dampak. Ya, punya dampak. Itu. Kita menolong masyarakat sekitar, tetapi kita juga suara kita didengar. Itu. Ya, suara kita didengar. Oke. Dalam community development ini, yang keempat adalah menerapkan pelayanan sosial baik karena alasan kemanusiaan, maksudnya ya menolonglah sesama manusia, tidak ada embel-embel, maupun sebagai pintu pemberitaan Injil. Itu ya. Jauh lebih baik memang ketika kita melakukan pelayanan sosial itu adalah pintu untuk pemberitaan Injil. Karena sekali lagi, Yesus Kristusnya yang perlu diberitakan, bukan uangnya yang kita berikan. Bukan. Ya. Tetapi kalau memang toh pintu masih tertutup, tidak masalah. Karena pelayanan sosial itu akan menjadi benih benih pemberitaan Injil. Itu. Nah, ketika benih itu sudah ditabur, kita perlu peka dengan pimpinan Roh Kudus. Kapan itu bisa menjadi pintu atau peluang bagi pemberitaan Injil? Oke. Kali ini benar-benar saya mau stop dulu ya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, ulasan ataupun komentar ataupun pertanyaan. Silakan. Oh, Pastor Filipus sudah siap ini. Silakan. Ya, salam Pak. Silakan. Shalom, silakan. Ya, baik. Saya merasa bahwa di poin 3 dan di poin 4 itu adalah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh gereja dalam pelayanan kita, Pak. Ya. Oke. Kenapa? Karena saya melihat bahwa dampak dari apa yang kita lakukan di poin 3 dan 4 itu memang dirasakan oleh gereja, Pak. Oke. Dengan kata lain, saya sudah mengalaminya, Pak. Oke. Ya. Yang pertama di poin 3, ikut serta dalam meningkatkan harkat hidup jemaat dan masyarakat di sekitar gedung gereja. Yang saya telah lakukan adalah pertama, seperti yang Bapak bilang tadi, memang saya kalau uang tidak ada, ya. Nah, tapi saya punya koneksi, Pak. Salah satu misalnya ada kebutuhan dasar di masyarakat yang dibutuhkan seperti penerangan atau lampu. Nah, karena saya punya koneksi dengan orang pengusaha, maka saya mengkomunikasikan kebutuhan itu, mereka membutuhkan dan ditolong, Pak, dibantu. Ya, seperti itu. Sehingga betul Bapak bilang tadi bahwa dalam perjalanan kepala desa hari ini bulan 3 nanti ada beberapa orang yang sudah menyatakan membantu saya karena katanya saya sudah berbuat kepada mereka. Lalu saya potong begini, saya bilang saya tidak pernah ingat yang pernah saya lakukan, gitu. Tetapi mereka sendirilah yang mengingatnya, Pak, seperti itu. Kemudian salah satu hasil dari itu saya juga pernah menjadi, kalau di luar mungkin istilahnya badan perwakilan desa. Oke. Kalau di tempat kami itu badan perwakilan kampung gitu. Ya. Kemudian pernah juga menjabat di kampung itu sebagai kepala urusan pemerintahan, Pak. Ini kenapa? Karena memang saya itu walaupun di luar daripada pemerintahan kampung, tapi ada andil gitu, ada andil berkaitan dengan
meningkatkan harkat hidup jemaat. Salah satunya adalah mengusahakan jemaat-jemaat yang kerja, kemudian di posisi-posisi tertentu, karena ketika ada pemilu kada seperti itu, maka kita kenal orang yang naik, dan kemudian kita mengkomunikasikan. Ada jemaat saya yang waktu lalu bantu Bapak, sekiranya dapat dibantu juga ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Itu. Nah, kemudian di poin 4, menerapkan pelayanan sosial baik, alasan kemanusiaan maupun sebagai pintu pemberitaan Injil. Memang kita di sini adalah kesempatan sekali, Pak. Salah satunya yang saya lakukan adalah kenapa kita dapat membuka pos-pos PI baru, karena yaitu alasan pelayanan sosial ini, Pak. Pelayanan sosial yang kita lakukan kepada orang, sehingga orang itu dengan sendirinya, Pak, digerakkan Tuhan gitu. Nah, untuk membuka diri, tempatnya, diri mereka itu siap menjadi anak Tuhan seperti itu, Pak. Jadi memang poin 3, 4 itu saya sudah merasakan dampaknya ketika gereja itu mampu menerapkannya, Pak, dan tidak alergi dengan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti itu. Itu yang saya alami di tengah-tengah pelayanan kita. Mungkin juga pengalaman kita beda-beda karena beda tempat, Pak, beda apa namanya budaya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi saya memang bukan karena saya orang sini, Pak, ya, tetapi karena memang untuk menarik orang itu memang perlulah sosial kita seperti itu, Pak. Baik, Termasuk terima kasih. misalnya, ya, termasuk misalnya di jalan itu ada yang lobang, kemudian isi air. Saya dengan istri bawa cangkul, bawa sekop, kami buang, kami tutup. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Ya, ya. luar biasa, luar biasa. Terima kasih, Pastor. Oke, Ya, oke. ya. Terima kasih, Tuan Berkat. Baik. Kiranya ini boleh bukan hanya sekedar membuka wawasan kita, tapi juga namanya bisa menjadi motivasi bagi kita juga untuk dapat melayani dengan cara yang sama. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang mau disampaikan, silahkan. Nah, saya tahu Mission Care itu sangat peduli. Mungkin Pak Yusak mungkin bisa membagikan kegiatan-kegiatan itu sehingga kita boleh lihat bagaimana Tuhan mempergunakan juga Mission Care untuk bisa menjadi alat di tangannya untuk memperlebar kerajaannya. Silakan Pak Yusak. Iya, Mission Care itu adalah satu yayasan ya, yayasan yang memikirkan penjangkauan jiwa-jiwa di perintisan. Cuman eh, orang yang biasanya maju di depan adalah para hamba Tuhan yang seringkali istilahnya dalam tanda kutip ya dibiarkan oleh sinodenya untuk jalan sendiri. Nah, oleh sebab itu memahami kondisi yang seperti itu ya beberapa ya orang yang merasa tertarik itu atau merasa terbeban ya mereka mulai mengumpulkan dana untuk bisa ya memberikan sedikit keringanan lah, meringankan sedikit gitu. Jadi di situ juga merambah ke guru-guru juga, guru agama gitu ya. Jadi kita selalu berikan itu setiap bulan. Walaupun jumlahnya memang sih tidak terlalu besar, tapi mungkin cukup meringankan untuk orang-orang yang benar-benar di pelosok. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Pak Yusak juga terlibat di ini kah? Full Gospel? Saya tidak terlibat. Oke. Oke, ya. Jadi terima kasih. Betul, saya pernah mendapatkan keluhan yang mirip Pak Yusak, tapi memang dari Full Gospel.
di mana kegiatan-kegiatan mereka itu justru yang maju itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda petik kayak dimarginalkan oleh sinodenya. Betul, Pak. Ya, Jadi supaya mandiri, Pak, maksudnya. iya, Tapi tanpa bekal, Pak. betul, betul, betul. Ya, jadi ini yang sangat miris ya dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan gereja kita. Oleh karena sebenarnya orang-orang potensi dalam gereja kita malah seakan-akan tidak dipakai, gitu. Oke, Pastor Filipus ada mau menyampaikan sesuatu, silakan, Pastor. Ya, baik Pak. Saya Pak di tahun 2000 ke bawah, itu di daerah kita ini kan termasuk daerah minus Pak. Oke. Nah, jadi saya juga mendapatkan bantuan dari Mission Care itu ada berapa tahun Pak. Aish, luar Iya, biasa. kami ditopang oleh Mission Care. Nah, jadi saya sudah merasakan bantuan dari Mission Care. Pokoknya dari 2000 ke bawah. Nah, daerah Sebelum kita tahun ini 2000, belum, sebelum tahun ya, 2000 maksudnya. ya sebelum tahun 2000. Nah, karena daerah kita ini belum jadi kabupaten kota. Oke. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita menikmatilah pemberian-pemberian dari Mission Care, Pak. Ya, betul, betul, betul. Terima kasih. Itu informasi, Pak. Jadi Betul, Mission baik. Care ini memang is the best, Pak. Luar biasa. Pak Yusa, bagaimana Pak Yusa? Iya. Ya, memang ya pertamanya kan Peter Condro ya, Pak Peter Condro yang buat di Bandung. Ya, Sekarang ini Mission Care sudah ditarik ke pusatnya di Jakarta oke. dengan pemikiran bahwa ya, ini wilayah ibu kota. Dan kemudian Bandung hanya pegang sebetulnya Jawa Barat. Nah, kemudian kita sudah tersebar ke berbagai macam provinsi sebetulnya. Dengan ketertarikan beberapa orang ini bisa, maksudnya bisa, ya mereka punya sendiri chapter sendiri lah. Yang kita juga mungkin nggak jangkau karena kita juga punya kewajiban yang pengurus ini untuk selalu nengok lah ya, gitu ke sana sejauh mana kondisi hamba-hamba Tuhan itu. Nah, biasanya kita memang berkeliling nih beberapa saat. Nah, kalau di luar pulau kan rada sulit gitu. Karena kita banyaknya pengurus itu adalah pengusaha atau pekerja. Jadi tidak full di bidang itu. Jadi kita di sela-sela waktu kosong ya kita jadwalkan untuk bisa mengunjungi begitu Pak. Dengan biaya sendiri itu tentu. Karena kita nggak pakai dana yang terkumpul di Mission Care ini untuk juga dipakai kita walaupun untuk pekerjaan Mission Care. Tapi kita memang ngumpulin sendiri. Oke. Gitu. Baik, terima Jadi kasih memang Pak harus Yusa. terbeban. Oke. Ya. Baik, Ya. terima kasih Pak. Pak Johan, Dokter Johan, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Belum, Pak. Nyimak, Pak. Nyimak dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusa, terima kasih Pak Pastor Filipus. Pastor Sony bagaimana? Ada yang mau disampaikan sharing dengan pelayanan gerejanya? Kalau kami di Jakarta dulu bukan dulu sih Pak, 3 tahun ke belakang lah, itu kan kita punya program anak asuh. Oke. Jadi 40-an lah, 40 anak gitu dari berbagai macam lah, SD, SMP, SMA. Jadi intinya sekarang pilar-pilar gereja 70% dihandle anak-anak ini Pak. Oke. Jadi mereka bisa setelah terima istilahnya dari gereja kita, bukan gereja kita sendiri sih, memang kita ada ya channel-channel papa dulu waktu bekas masih kontraktor ya, ya dengan gengnya timnya ya kumpulin dana gitu untuk sekolah, kan ada beberapa yang sampai kuliah gitu kan. Nah sampai sekarang akhirnya dia orang ini hasil dari anak-anak asuh ini yang benar-benar jadi pelayan kita istilahnya gitu sampai hari ini. Jadi pilar gereja banyak ditopang dari ya maksudnya kaderisasi kita sendiri gitu, orang-orang kita sendiri yang menurut produk kita lah gitu. Jadi
sampai beberapa sampai kita kirim ke baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang kalau keluar kan yang handle gereja luar nih baru aku sama ada satu lagi dulu pernah kirim ke Bintulu juga Pak, itu daerah masih Sarawak atau mungkin Pastor Siten tahu tuh lokasinya Bintulu Pak. Saya di Miri, kalau saya kan di Miri. Jadi itu salah satu program anak asuh juga Pak. Jadi sekarang dia udah pulang karena udah beristri, tapi karena kalau saya beristri, istri saya orang sini, jadinya saya masih mundar mandir gitu. Jadi intinya banyak mobilitas gereja, tiang-tiang yang menopang pelayanan gereja itu dari program anak asuh itu yang tadi mungkin di poin 3 kan untuk meningkatkan taraf hidup, tapi bukan orang sekitar sih Pak, tapi khususnya jemaat gitu. Oke, nggak apa-apa. Dulu Tidak sempat masalah. ada beberapa kasus kayak anaknya terlalu nakal gitu, dititipin ke gereja gitu. Waktu SMP, jadi orang tuanya udah nggak mau ngurus lagi, udah kita ambil, kita sekolahin. Betul. Sampai dia lulus SMA, bisa kuliah, sekarang kerja, udah nikah, sekarang jadi pelayan Tuhan. Jadi kurang lebih banyak beberapa yang seperti itu sih Pak. Baik. Itu aja sharingnya. Luar biasa. Oke, Pastor Sitan, ada yang mau di-sharingkan silakan sebelum kita lanjut poin pada slide terakhir. Oh ya Pak, baik, senang sekali dan diberkati oleh sharing teman-teman tadi. Ya semua terpacu dan terdorong, dan memang kalau kita di Kota Kinabalu ini memang khususnya di Kota Kinabalu memang kita juga ingin terlibat di dalam mission care. Itu yang melibatkan next gen, juga para men dan woman dan para marketplace. Jadi kita mereka mendorong mereka supaya mereka juga turut terlibat dalam pelayanan sosial dan turut membantu khususnya yang lebih, karena kita di Kota Kinabalu di Sabah khususnya di Sabah lah, tidak termasuk kalau di Sarawak kita ada 6 cawangan. Jadi kalau di Sabah kita hampir 20 cawangan. Jadi ada beberapa tempat di Sabah ini tempat yang agak pedalaman lah. Jadi kita menggerakkan anggota gereja kita di Kota Kinabalu ini yang walaupun tidaklah sehebat mana, tetapi kita sebagai satu keluarga Tuhan saling mendukung di antara satu sama yang lain. Terutama kita juga memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang di bawah rata-rata, yang tidak mampu, dan juga kepada orang tua yang memang sudah tidak boleh berbuat apa-apa dalam keluarga mereka. Ya, yang kemudian marketplace juga terlibat membangun beberapa buah rumah untuk mereka-mereka yang hidupnya susah Pak. Ya, dan sudah melakukan beberapa buah rumah itu yang dibangun oleh para marketplace di gereja kita, khususnya di Kota Kinabalu. Ya, jadi senang sekali dengan keterlibatan seperti ini. Ada mereka yang menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak kuat. Jadi ada juga di lingkungan mereka yang bukan juga orang Kristen, tapi kita juga support mereka, kita tolong ya mereka. Dan akhirnya ada yang mengambil keputusan, Pak, untuk lewat Tuhan. Ya, oke, ini kesaksian singkat, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pastor. Luar biasa. Jadi kita semakin diperkaya ya bahwa ketika gereja mulai memperhatikan komunitas di sekitarnya, itu dampak kepada Injilnya luar biasa. Nah, saya tahu di negara kita ada satu persekutuan gereja Injili yang kemudian mengubah namanya menjadi Persekutuan Gereja dan Lembaga-lembaga Injili. Nah, mengapa itu bisa dirubah? Oleh karena
ketika tahun masih 90-an 2000 awal, itu banyak gereja-gereja dalam tanda petik gereja-gereja Injili itu agak tidak mau memberikan perhatian kepada pelayanan sosial. Seakan-akan gereja itu alergi. Seakan-akan kalau gereja itu melakukan pelayanan sosial, dianggap sudah menjadi gereja sekuler. Ya, makanya pada waktu itu muncullah Mission Care, muncullah Yayasan Compassion, muncullah pokoknya ada beberapa yayasan-yayasan memang yang peduli dengan kemiskinan di negara kita. Nah, puji Tuhan kalau saya melihat di tahun 2000-an ke sini, itu kita mulai melihat ada mulai cukup banyak gereja-gereja yang memang aktif di dalam membantu mengatasi kemiskinan. Gitu. Ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua sehingga kita boleh lihat bahwa sebenarnya ketika kita meningkatkan kesejahteraan sosial, maka itu adalah peluang, itu adalah pintu untuk pemberitaan Injil. Tapi sekali lagi, jangan dipaksakan. Kalau Roh Kudus tidak menghendaki Injil disampaikan, jangan dulu dipaksakan. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya, jangan tergesa-gesa. Okay? Dan ketika Anda melihat bahwa pintu belum terbuka, ya masih tertutup, maka itu Anda melakukan pelayanan sosial untuk alasan kemanusiaan doang. Dan ini pun tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Tetapi kita tahu, kita yakini bahwa itu kemudian akan menjadi benih pertumbuhan gereja di daerah itu. Ya, nah karena itu mari kita coba membuka mata kita sehingga pelayanan-pelayanan sosial itu bisa dilakukan oleh gereja, karena melalui gereja inilah sebenarnya Injil itu dapat kemudian diwartakan ke yang lebih luas. Apalagi ya apalagi di negara kita kan sekarang seringkali kalau misalnya masuk sebuah komunitas Kristen yang baru, selalu dipertanyakan, kamu dari mana? Terdaftar nggak di pemerintah? Ya, seperti itu. Nah, kalau kita masuk lewat gereja, orang tidak ragu-ragu. Apalagi kalau gereja kita punya misalnya SK Kemenkumham, atau gereja kita memang terdaftar, itu sangat mudah kita memasuki daerah-daerah baru. Gitu, ya. Oke, kita stop dulu sampai di sini, karena saya masih ada satu slide lagi. Nanti untuk setelah satu slide ini saya berikan kesempatan untuk yang jarang bicara untuk ngomong duluan. Ya, saya masuk dulu di dalam materi kita. Untuk malam hari ini kita ada pada slide yang terakhir. Ya, kita tinggalkan pilar yang ketiga. Jadi pilar yang pertama itu adalah pilar manajemen dan administrasi. Kalau kita menerapkan kepemimpinan transformatif itu dalam kepemimpinan gereja, maka pilar yang pertama adalah manajemen dan administrasi. Lalu pilar yang kedua adalah pelayanan prima yang kita bisa berikan, gereja kita bisa berikan. Dan yang ketiga yang kita baru saja bahas tadi adalah community development. Itu bisa kita lakukan. Nah, pilar yang keempat yang tidak kalah pentingnya dalam kita menerapkan kepemimpinan transformatif ini sebagai sebuah gaya kepemimpinan dari gereja yang multigenerasi adalah perluasan kerajaan Allah. Nah, bagaimana gereja bisa memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini? Yang pertama, melalui pelayanan 7 gunung, 7 Mountain Ministry yang bisa dilakukan oleh gereja. Ada yang hafal? Boleh bantu sebutkan dengan saya? Silakan buka mikrofon, tidak usah pakai tidak usah pakai kamera. Ada yang hafal pelayanan 7 gunung ini? Pelayanan 7 gunung ini semisal politik, pemerintahan, pendidikan, apalagi? Ada yang ingat? Ya, saya tidak menulis karena asumsi saya pasti teman-teman sudah tahu pelayanan 7 gunung itu pelayanan yang seperti apa. Nah, ini yang perlu dirambah
ini yang perlu dimasuki oleh gereja. Itu. Ya. Dan ketika gereja coba menerapkan yang namanya total quality management, 7 gunung ini bisa dikerjakan sekaligus. Gitu. Tapi kalau Anda kurang lincah dalam menerapkan total quality management, ya terserah. Anda bisa mungkin tahun pertama gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, nanti kemudian tahun yang ke-7 baru kita ada pada gunung yang ke-7. Gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini, pelayanan Seven Mountain ya, Seven Mountain Ministry. Yang kedua, Anda bisa memperluas kerajaan Allah dengan Anda menjadi pembawa damai sejahtera Allah dari dalam, ya, bukan dalam diri, tapi dari dalam gereja keluar gereja. Nah, tolong perhatikan, Anda adalah pembawa damai. Nah, karena itu mari lahirkan dan ciptakan damai sejahtera terlebih dahulu dari dalam gereja Anda. Itu. Nah, karena itu perkuat di fellowship, perkuat di worship, sehingga ini damai sejahtera itu memang ada dari dalam, muncul dari dalam. Sehingga ketika kita membawa damai sejahtera ini, jangan kita malah dipermalukan. Itu ya, jangan kita dipermalukan. Yang ketiga, ruang lingkup pelayanan gereja yang mulai diperluas. Mungkin tahun 2023 ini Pastor Filipus dengan gerejanya itu mungkin hanya merangkul komunitasnya. Itu, sorry, 2022-2023. Tetapi seiring dengan 2023 yang mulai berlangsung saat ini, gereja Pastor Filipus mungkin akan coba untuk melihat, gereja saya ini harus punya dampak bagi desa, bagi kecamatan. Nah, ya, komunitas di sekitar itu Anda mulai coba Anda mulai menancapkan tiang-tiang pelayanan Anda di komunitas gereja Anda, di lingkungan gereja Anda. Kalau boleh, rebut desa Anda, kelurahan Anda, kecamatan Anda. Rebut. Gitu. Setelah Anda rebut komunitas Anda mulai masuk pada lokal. Kalau Anda di kabupaten, Anda kuasai kabupaten. Ruang lingkup pengaruh pelayanan Anda ada di kabupaten. Ya, Anda masuk di lokal. Kalau Anda di kota, Anda memang gereja Anda itu berdampak secara kota. Itu didapat dari mana? Pertama, mungkin gereja Anda mungkin akan mulai masuk dalam pelayanan-pelayanan kantor. Baik yang swasta maupun kantor pemerintah. Anda mulai punya dampak di situ. Gereja Anda akan diundang, Pak, melayani dong ibadah karyawan kami di dinas ini. Itu, ya. Pastor Siten tolong doa, ya. Saya baru-baru dihubungi oleh kepala kantor pos Manado, ya, kepala kantor pos Manado, minta, Pastor, boleh enggak isi ibadah karyawan kami 2 kali sebulan? Coba. Saya akan coba masuk itu dan kemudian saya coba akan ngomong kepada kepala kantor posnya itu, Pastor, jangan cuma saya pribadi dong, itu jadi pelayanan IFJF Manado. Itu contoh. Itu, ya. Anda bisa menjadi ini, ya, memberitakan Injil seperti itu. Namun ini kan sekarang ibadah-ibadah kantor baik swasta maupun pemerintah itu kan kemarin sempat tersendat gara-gara pandemi. Tapi sekarang dengan pelonggaran yang semakin meluas, itu kita bisa merebut kembali ibadah-ibadah kantor, ibadah-ibadah perusahaan, ibadah-ibadah instansi pemerintah. Kita bisa masuk. Seingat saya sebelum COVID, saya pernah khotbah di ibadah karyawannya Badan Pusat Statistik BPS. Ya, saya pernah khotbah di Bapeda. Saya pernah khotbah juga di Bank Indonesia. Ya, itu kita mulai masuk, mulai memperluas ruang lingkup pengaruh pelayanan kita. Ya, lokal dulu.
Lalu kemudian regional, kita rebut provinsi di mana gereja kita berada, kita rebut dulu di situ. Lalu kemudian kita rebut secara nasional, walaupun kita punya sinode, tapi gereja kita dikenal, ya, jemaat kita dikenal di forum sinode gereja kita. Kalau gereja kita itu forum sinodenya itu nasional, ya. Tapi kalau seperti kami IFJF itu gereja internasional, maka mungkin yang lebih dulu kita kuasai itu untuk pengaruh itu adalah headquarter kami yang ada di sekarang rupanya pindah ke Bandung headquarternya. Dulu di Lipo Karawaci. Itu, ya. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk pengaruh kita ke internasional. Masa sih cuma Pastor Benihin, Pastor Yonggicho, ya, atau Pastor Yosef Prince yang bisa menjadi pembicara-pembicara internasional. Anda pun di gereja Anda pun itu Anda bisa naik ke internasional. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ruang lingkup pelayanan gereja Anda diperluas. Nah, tapi jangan mengandalkan manusia. Tapi di bawah pimpinan Roh Kudus, minta hikmat, minta anugerah, minta kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia daripada Roh Kudus untuk Anda, ruang lingkup pelayanan Anda itu berkembang. Itu, ya. Itu untuk Anda Bapak Ibu yang berkecimpung dalam pelayanan sebagai gembala. Nah, untuk Anda yang di dunia pendidikan, Anda bisa menyesuaikan dengan konteks pelayanan Anda, ya. Mungkin kali pertama Anda akan coba rebut ruang lingkup pengaruh Anda adalah Anda menjadi wali kelas. Setelah Anda rebut menjadi wali kelas, yang paling pertama mungkin guru bidang studi. Ya, guru bidang studi. Setelah itu menjadi wali kelas. Setelah itu mungkin menjadi wakil kepala sekolah. Setelah itu Anda menjadi kepala sekolah. Lalu kemudian Anda bisa menjadi penyuluh. Ya, Anda bisa menjadi apalah. Ya, Anda semakin meluas. Ya, ruang lingkup pengaruh Anda semakin meluas. Gitu, ya. Nah, ini caranya Anda memperluas kerajaan surga itu dengan cara seperti itu. Karena kan Alkitab berkata, kerajaan surga itu masalah kuasa. Ya, jadi bagaimana Anda mempergunakan kuasa itu sehingga kuasa itu yang ada dalam kuasa kerjaan Allah yang ada dalam diri Anda, yang ada dalam gereja Anda itu semakin hari semakin membesar. Sehingga semakin banyak orang bisa melihat kuasa dan merasakan kuasa kerajaan Allah di dalam gereja Anda. Wow, ini akan jadi powerful, ya, powerful. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah pernah baca buku yang dikarang oleh founder gereja kami, Gereja Impian judulnya, oleh Pastor Jimmy Untoro, Dr. Jimmy Untoro, Anda akan lihat bahwa itu ada dalam buku itu. Bagaimana Anda memperluas ruang lingkup pelayanan gereja Anda. Ya, maka Anda akan lihat mungkin gereja Anda sederhana, tapi bupati dengan wali kota itu datang bertanya kepada Anda. Walaupun itu tidak ada hubungan dengan yang namanya pelayanan gereja. Ya, puji Tuhan sampai hari ini memang belum sampai kepada pejabat-pejabat publik di Manado sih yang bertanya kepada saya, tetapi saya seringkali diminta oleh wartawan untuk memberikan pernyataan-pernyataan, statement-statement, baik media-media ekstrim, kok bukan ekstrim ya, mainstream maksud saya, media-media mainstream seperti TVRI, ya, lalu kemudian RRI atau koran-koran lokal yang sudah lama, ya, koran-koran konvensional, itu mereka meminta tanggapan dari saya tentang banyak hal, dan justru itu lebih banyak kepada hal-hal sosial yang mereka tanyakan. Ya, 4 hari atau 5 hari yang lalu saya diwawancarai oleh TVRI Sulawesi Utara menyangkut ini pemadaman listrik yang akhirnya juga
kita punya kuliah itu sempat tertunda gara-gara listrik mati itu cukup lama di Kota Manado. Nah, saya 4 hari yang lalu dimintakan tanggapan oleh TVRI Sulawesi Utara. Bagaimana Pak? Bapak sebagai akademisi melihat fenomena apa? Bukan fenomena, kejadian seperti itu. Ya, saya ditanyain. Itu, ya. Jadi kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja itu, ruang lingkup pengaruh pelayanan kita itu harus semakin hari semakin meluas. Sehingga kita akan menjadi narasumber bagi banyak orang, bagi banyak pejabat, bagi banyak pengusaha. Itu ya. Baru-baru ini saya didatangi oleh jemaat kami yang pengusaha. Dia punya food court. Dia berkata kepada saya, Pastor, bagaimana ini? Karena saya baru-baru ke bank, saya mendapatkan penjelasan bahwa dampak krisis ekonomi global di Kota Manado itu sudah mulai terasa dalam dunia perbankan. Dan dalam dunia perbankan yang akan mendapatkan imbas langsung itu adalah para pengusaha. Saya tanya, tolong dispesifikkan dampak apa yang dialami oleh pengusaha Manado. Dia katakan, karena dampak daripada krisis ekonomi global, banyak bank sekarang mikir 2 kali untuk memberikan kredit. Ya, saya harus bisa memberikan solusi kepada mereka. Karena apa? Karena saya juga adalah pendamping UKM, IKM di Kota Manado. Nah, kalau misalnya bank muter otak 2 kali untuk memberikan kredit, nah dampaknya UKM, IKM ini mendapat dana dari mana? Itu. Padahal ya modal itu pintu gerbang kepada dunia usaha. Itu pintu masuk. Pintu keluarnya adalah bayar. Ya, bayar. Pembeli. Itu. Nah, kalau pintu masuk saja sudah agak sulit dibuka, bagaimana bisa mendapatkan bayar berkualitas? Itu. Ya, kita perlu memberikan solusi. Kita perlu memberikan jalan keluar untuk hal itu. Nah, yang keempat itu kita memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini melalui apa? Melalui kita melakukan pelipat gandaan tenaga pelayan. Ya, mungkin gereja Anda baru Anda yang sebagai pendeta. Tapi jangan kemudian 5 atau 10 tahun yang akan datang tetap masih Anda yang pendeta. Anda perlu melipat gandakan, bukan berarti hanya sekedar untuk mempersiapkan tenaga muda untuk menunggu masa pensiun Anda, bukan. Tetapi pelipat gandaan tenaga pelayan di sini adalah Anda memultiplikasi para pelayan gereja Anda sehingga akan ikut serta di dalam perluasan ruang lingkup pelayanan gereja Anda. Bagaimana gereja Anda pelayanannya akan meluas kalau memang ketersediaan tenaga pelayannya sedikit. Sudah sedikit begitu, SDM-nya pun lemah. Nah, selesai. Anda akan berkata, ya bagaimana ini? Tinggal Roh Kudus saja yang mau bekerja untuk kemudian mempersiapkan tuayan ini. Nah, itu dia. Banyak gereja yang kemudian pasrah diri, banyak kemudian gereja yang tidak berbuat apa-apa. Oleh karena apa? Oleh karena melalaikan yang namanya pelipat gandaan tenaga pelayan. Oke, saya mempersiapkan materi hanya sampai di sini. Dan selesai kelas ini saya coba akan mungkin setelah selesai proses convert daripada rekaman video ini, saya akan coba share lewat WA materi ini sehingga teman-teman bisa menerima materi PowerPoint. Silahkan kalau Anda mau pakai mengajar, silahkan. Dengan saya tidak akan menaruhnya di Adobe, ya. Jadi kalau Anda mau, saya tetap kirim dalam bentuk PowerPoint, sehingga kalau Anda mau menggantikan nama saya dengan nama Anda, silahkan, terserah. Saya tidak merasa hak intelektual saya dilanggar, karena kalau suatu saat saya akan mengajar lagi yang namanya transformational leadership, saya akan bikin materi baru.
Namanya juga transformational leadership. Artinya kepemimpinan yang terus berubah. Jadi kalau saya masih mengajar dengan materi yang sama, berarti ya, bukan transformational namanya. Seperti itu ya. Jadi silahkan kalau Anda merasa materi ini bisa jadi berkat bagi orang lain dan Anda mau mengajarkan kepada orang lain, kepada komunitas lain, silahkan. Saya sudah memberikan izin sekarang. Jadi tidak perlu lagi Anda WA saya, Pastor, mohon izin materinya saya akan pakai mengajar di STTA, di STTB. Nggak perlu. Saya sudah berikan izinnya sekarang. Oke? Baik. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada pernyataan-pernyataan, ada mungkin masih ada yang mau sharing, silahkan boleh sharing. Kalau tidak ada yang mau sharing, berarti kita sudah mau tutup kelas. Ada yang mau sharing atau mau menyatakan sesuatu, silahkan. Silahkan langsung buka mikrofon dan kamera videonya. Silahkan mungkin yang jarang bicara dulu, Pak Yonatan atau siapa, terserah. Tadi siapa yang buka kamera, langsung saja. Ini laptop saya tadi ada muncul notifikasi WA, jadi saya tidak sempat lihat tadi siapa yang buka kamera. Silakan. Pak Yonatan, ada yang mau disampaikan? Baik dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk sharing, silakan. Atau Dokter Johan, silahkan, Pak Dokter. Salam Pak. Shalom, silakan. Ya, di gereja kami sudah mulai berpikir untuk memperluas gereja kami ini dengan cara mengadakan fellowship, Pak. Fellowship dengan komunitas, terutama di sekolah-sekolah. Oke. Dan ketika kami mengadakan fellowship di gereja kami, tujuannya adalah menjangkau orang-orang Kristen yang belum pernah ke gereja. Oke. Jadi mungkin adakan orang-orang Kristen, Pak ya, yang notabene Kristen tapi nggak pernah ke gereja gitu, Iya. anak-anak muda gitu. Nah di situ mungkin kita bisa melihat di mana anak-anak muda itu yang KTP saja Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Kita mulai mengadakan pendekatan pertama kami pendekatan dengan guru mereka, guru BP mereka, sehingga dengan demikian kita bisa masuk ke anak-anak muda tadi, sehingga anak muda tadi bisa kita menangkan. Itu Pak mungkin. Oke, good. Lanjutkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali. Nah, ini yang pernyataan Pak Yohan ini yang perlu saya garis bawahi, oleh karena maaf ya kepada teman-teman gembala, ada kecenderungan sekarang teman-teman gembala lebih memperhatikan memperluas bangunan gerejanya daripada memperluas pelayanannya. Tidak masalah Anda memperluas bangunan gereja Anda, silahkan. Tapi apakah kemudian juga Anda akan perluas dengan perluasan pelayanan Anda? Itu persoalannya. Kan Anda membangun gereja dengan harapan supaya jemaat bertambah. Betul? Nah, kalau Anda berharap jemaat bertambah, perluas juga ruang lingkup pelayanan Anda. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yohan dengan gerejanya, dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Yohan tadi, dengan gerejanya, silahkan. Tapi kalau gerejanya Dr. Yohan, kalau yang saya tangkap tadi adalah mereka perluas dulu pelayanan, baru kemudian kalau memang sudah ada jiwa-jiwa yang bertambah, baru mereka tambah perluas gereja mereka. Itu. Sekarang kan perluas itu tidak lagi berbicara tentang luas lahan. Bisa saja perluas dalam artian dipertinggi gerejanya. Ya, dengan menambah
apa namanya tingkat-tingkat balkon. Nah, itu kan sama dengan memperluas. Yang penting daya tampung bertambah. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Yohan untuk sharingnya. Ada lagi? Pak Yonatan bagaimana? Silakan Pak Yonatan. Ini kesempatan yang paling bagus untuk Anda. Anak muda yang yang berusaha untuk bangkit. Mari, silakan. Pak Yonatan masih ada? Halo? Oke. Kalau tidak ada, bagaimana? Kalau sudah tidak ada, berarti atau Pastor Filipus ada yang mau disampaikan? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap. Baik. Pak Yusa? Silakan Pak Yusa. Cukup, Pak. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Cukup ya. Cukup. Oke. Pastor Siten? Ya, udah Pak. Sudah cukup? Ya. Oke, kalau sudah cukup berarti kita sudah saatnya untuk mengakhiri kelas kita ya. Jadi terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti kelas kita dari awal dan minta maaf ya ada beberapa kali tersendat. Ada beberapa kali tersendat oleh karena ada beberapa halangan dan secara khusus malam hari ini terima kasih Pastor Siten yang sudah mempersiapkan ini apa Zoom-nya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi nanti tunggu informasi dari Ibu Via untuk kelas berikutnya. Tapi saya sudah katakan saya mempersiapkan kelas berikut itu full webinar dalam artian non SKS dan saya akan masih tentang leadership ya karena itu major saya itu apa yang namanya konsentrasi keilmuan saya. Dan untuk yang webinar itu saya coba sudah mempersiapkan satu kelas yang saya berikan nama sebentar karena dalam bahasa Inggris saya takut salah. First Rate Performance Leader ya atau dengan kata lain bagaimana sih performansi seorang pemimpin itu yang prima. Nah, itu dia. Saya yakinkan teman-teman yang ingin memang menjadi pemimpin kan pengen yang memang pemimpin itu bisa tampil yang keren gitu. Ya, nah, karena itu saya coba memberikan webinar mungkin hanya 3 sampai 4 sesi ya, 3 sampai 4 kali webinar itu tentang first rate performance leader. Tapi mungkin juga ya saya mungkin waktunya saya akan kurangi bukan 120 menit tapi hanya 90 menit. Gitu ya. Jadi dan ini tetap berbayar tapi bayarnya suka-suka Anda. Ya, Anda mau memberikan saya berkat lebih, puji Tuhan. Kalau Anda juga punya berkat hanya terbatas, mungkin hanya 10-20 ribu, silahkan. Ya, Anda bisa sesuka-sukanya. Tapi kalau boleh, Anda tolong promo kepada teman-teman Anda, khususnya teman-teman yang pengen tampil lebih baik lagi dalam hal kepemimpinan. Nah, saya siapkan itu untuk Anda, untuk menolong Anda. Dan nanti juga Pastor Hanas akan 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 arrange saya mempersiapkan 3 kelas yang beliau akan arrange. Saya kurang tahu mana yang akan beliau tampilkan. Yang pertama itu Pastorpreneur. Kita akan bahas dalam kelas yang secara khusus Pastorpreneur-nya sendiri. Itu mungkin dalam 5 sampai 7 kali pertemuan. Lalu kemudian Maximum Impact Leadership itu kelas yang berikutnya. Ya, kelas yang berikutnya
itu juga sama 5-7 kali pertemuan. Dan yang saya arrange yang terakhir itu adalah leadership in the cutting edge. Nah, itu mungkin kelas-kelas yang akan kita lewati di sepanjang 2023. Kalau yang di 2024, nanti lihat apa yang kemudian menjadi kebutuhan dunia kepemimpinan di tahun 2024 nanti. Itu saja dulu. Oke. Nah, karena tidak ada admin, ya, maka saya minta kalau boleh kelas kita akan ditutup oleh Pak Yusak, sekaligus juga akan doa berkat untuk kita semua. Dan sekaligus juga akan pimpin dalam sesi foto. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa mengikuti seluruh 10 sesi ya, 10 sesi. Tentu saja banyak berkati. Ya, biarlah berkat ini juga boleh kita terima untuk kita bagikan kepada orang lain. Terima kasih Pak Pastor Roni yang sudah membimbing ya, memberikan beberapa ya pelajaran buat kami semua. Mari kita akan tutup di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik buat kami. Sampai saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk kami boleh belajar meningkatkan kapabilitas kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berkembang dan kami boleh Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga boleh bertumbuh di dalam pelayanan kami. Oh yang sudah menolong kami, mengirim juga Bapak atau Pendeta Roni untuk menjadi pembimbing kami semua Bapak. Bagikan berkat yang sudah beliau terima, kami juga terima Bapak. Dan Engkau yang akan memberikan kekuatan buat kami, untuk kami bisa melakukannya di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat buat orang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan berkat-Mu akan melimpah di dalam kehidupan kami semua Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, berkat-Mu ini sangat kami perlukan, kami juga boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan sama-sama ya. Foto bersama. Foto. Ya. Saya minta semuanya bisa dibuka ya kameranya. Kameranya boleh buka. Gelap loh guys. Oke. Ya, kita akan mulai ya. Bentar, Bu Mamar belum siap. Ya, Pak Sony kurang ke tengah ya. Pak Sony kurang ke tengah nih. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sampai Pastor ketemu Roni. dalam kelas berikut Terima ya. kasih Pak Roni. Ya, Ya. Berkati. Ya, teman-teman semua, terima kasih. Shalom semua, selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam.